Kembali di Closing Market, pemirsa, untuk membahas prospek kredit perbankan dan daya tahan rupiah, kita telah bergabung dengan Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri. Baik Mbak Reni, dengan kebijakan moneter Bank Indonesia kemarin, suku bunga, kemudian juga GWM, nah ini pengaruhnya terhadap pertumbuhan kredit perbankan hingga pemulihan ekonomi seperti apa, Mbak? Iya, jadi kalau kita lihat kemarin keputusan Bank Indonesia memang sesuai ekspektasi pasar ya. Di antaranya kan masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7 days repo rate itu masih di level 3,5%. Dan ini juga di tengah inflasi kita yang masih terkendali, kemudian sebagai salah satu langkah untuk menjaga nilai tukar dan juga mendorong perekonomian. Jadi kami melihat adanya penurunan persepsi risiko perbankan juga ya, jadi sehingga membuat tren penurunan suku bunga kredit itu masih terus berlanjut. Untuk tahun ini sendiri kami memperkirakan pertumbuhan kredit juga dapat tumbuh ya, jadi ke atas 6%. Kemudian dengan adanya dukungan kebijakan moneter yang akomodatif, serta pemulihan ekonomi yang juga diharapkan akan terus berlanjut, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit, akan menjadi beberapa katalis positif tentunya yang akan mendorong pertumbuhan kredit tahun ini. Sehingga kalau kita lihat dengan pertumbuhan kredit pada tahun 2021 tentunya mungkin akan bisa sedikit lebih tinggi, ya Mbak Patricia. Oke Mbak, bagaimana kemudian kenaikan giro wajib minimum berimbas pada suku bunga kredit Bank, Mbak? Apakah kemudian masih aman dengan likuiditas yang berlimpah? Ya betul, jadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia memang mengumumkan ya kemarin pemberlakuan kebijakan pengurangan likuiditas dengan menaikkan giro wajib minimum atau GWM perbankan itu yang mulai diberlakukan nanti di tanggal 1 Maret ya tahun ini. Langkah ini kami lihat ada sebagai salah satu langkah normalisasi kebijakan juga terhadap likuiditas. Jadi kita dengan memperhatikan kemampuan perbankan juga masih cukup sehat sehingga tidak terjadi penyaluran kredit tidak akan terganggu. Jadi kita melihat dari sisi pembiayaan ke dunia usaha juga akan terus didukung. Jadi sehingga dengan adanya kenaikan GWM ini kan dilakukannya bertahap ya, jadi tidak serta-merta sehingga kenaikan yang bertahap ini masih akan tetap mengakomodir suku bunga kredit perbankan tidak akan naik terlalu signifikan, tapi memang tetap disesuaikan dengan mekanisme dan kondisi pasar. Jadi ke depan tentunya market mungkin akan lebih memperhatikan atau akan lebih antisipatif ketika nanti Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan. Tapi kalau untuk kenaikan GWM ini kami harapkan masih aman ya Mbak. Jadi langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral. Oke, masih aman. Mbak Rini, bagaimana dengan prediksi pergerakan rupiah pada pekan depan, Mbak, dengan adanya kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat volatilitas rupiah memang cenderung berlanjut ya sampai awal tahun ini. Jadi kita lihat memang meningkatnya volatilitas rupiah, fluktuasinya ini seiring dengan risk appetite investor yang tentunya masih cukup tinggi terhadap US dollar. Jadi dengan adanya ekspektasi The Fed yang juga akan melakukan tapering dengan tingkat lebih cepat. Jadi sebelumnya itu sebesar 15 miliar per bulan, sekarang akan dikurangi 2 kali lipatnya ya, 30 miliar US dollar per bulan. Jadi kalau kita perhatikan ini tentunya akan membuat market juga akan mengalami kenaikan imbal hasil dari US Treasury juga. Kemudian salah satu hal yang juga harus diwaspadai adalah rencana The Fed yang tentunya akan lebih agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya. Jadi bisa 3-4 kali ya tahun ini. Jadi dengan nada yang lebih hawkish ini tentunya akan menimbulkan gejolak juga di pasar sehingga kita melihat dari potensi rupiah bisa mengalami koreksi. Namun harapannya tentunya perkembangan data-data domestik yang masih baik, kemudian tekanan terhadap rupiah ini dapat diminimalisasi ya. Jadi untuk potensi rupiah sendiri meskipun memang akan ada koreksi, namun kami melihat masih akan berada di kisaran 14.300 sampai 14.500 per US dollar di tahun ini. Oke, dengan berbagai macam gejolak Mbak Rini sebutkan tadi, bagaimana kemudian Anda memprediksikan pertumbuhan ekonomi di tahun ini, Mbak? Apakah kemudian bisa mencapai 5% kah di tengah kasus Omikron meski booster juga tengah dijalankan? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat ini memang kita harus memperhatikan faktor positif dan negatifnya ya Mbak. Jadi kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi domestik,
kita secara general dengan perkembangan fundamental yang saat ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif, kita ekspektasikan dapat tumbuh lebih baik juga. Namun tentunya kita melihat faktor resiko juga antara lain seperti tadi ya, adanya kasus Omikron atau mungkin nanti bisa saja ada varian-varian baru yang bisa kembali memicu kekhawatiran pasar. Namun kita berharap dari implementasi vaksin dan juga booster yang akan dilanjutkan di tahun ini, kemudian prokes yang harus kita jaga-jaga bersama-sama ya di masyarakat. Kemudian kita harapkan kasus Omikron tidak meluas terlalu signifikan ya. Jadi dengan prospek aktivitas ekonomi yang saat ini memang mulai berjalan kembali normal, kita lihat juga beberapa indikator ekonomi domestik juga membaik. Kami sebenarnya cukup optimis ya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dapat mencapai 5%. Tentunya tadi dengan dukungan konsumsi masyarakat yang juga meningkat, kemudian juga tidak ada kasus-kasus varian baru yang memicu nanti akan terjadinya PPKM lagi atau pembatasan aktivitas lagi. Kita lihat untuk prospek investasi dan kinerja ekspor tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau untuk perkiraan kami untuk tahun 2021 kan ini kan kita akan mengantisipasi data GDP full year 2021 pada bulan Februari ya. Jadi ini kami memperkirakan akan tumbuh sebesar 3,69%. Kemudian nanti perekonomian pada tahun 2022 ini dapat tumbuh di besaran 5,17%. Begitu Mbak. Baik, bisa mencapai 5% tapi dengan beberapa catatan. Terima kasih Mbak Reni atas laporan, atas informasi dan juga analisis dari Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam sehat Mbak Reni. Sama-sama Mbak Patricia, terima kasih. Pemirsa, demikian Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri.